Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jaya Historian. Kali ini kita membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester pada semester 1. Sejarah peminatan ya untuk kelas 11 IPS. IPS 1 maupun IPS 2 di SMA Negeri 1 Basarang. Oke, supaya cepat ya, supaya durasinya singkat, kita langsung saja ke nomor 1. Perhatikan baik-baik ya soal dan juga pilihan jawaban. Perhatikan baik-baik. Kalau perlu dicatat, diulang-ulang, dan jangan mengulang kesalahan yang sama ya. Nanti kalau tidak memperhatikan ketika ulangan bengong ya. Jangan ya. Jadi kita harus capek dulu, tapi ketika ulangan menjawab dengan baik. Ketimbang kita malas, kemudian kita ketika ulangan tidak yang kita harapkan. Baik. Nomor 1, salah satu komoditas paling unik yang ada di Kepulauan Indonesia dan tidak ada di wilayah lain hingga abad ke-19 Masehi adalah. Jadi ini adalah unik sekali ya, tidak ada di lain tempat. Jawabannya adalah pala. Oke, lanjut nomor 2. Salah satu saluran Islamisasi yang berkembang akibat dari adanya pertunjukan-pertunjukan yang terkait dengan hal estetika dan keindahan, baik dari segi aksi, keahlian maupun bentuk dan suara adalah. Ya, pertama ini ya, ditekankan ada kata pertunjukan. Kemudian ada aksi, keahlian, bentuk rasa dan suara ya. Nah, ya jelas lah jawabannya adalah kesenian ya. Sebentar, balik lagi burungnya balik. Nah, balik lagi ya. Iya, jawabannya adalah kesenian. Nah, kita lanjut nomor 3. Salah satu hal yang mendasari komunitas Islam pertama di Indonesia berada di Perlak ialah. Jadi pertanyaannya, apa yang mendasari komunitas Islam pertama di Indonesia berada di Perlak? Itu apa? Karena Perlak tuh di mana sih? Ini ya, di Pulau Sumatera. Gede gitu ya. Nah, ini Pulau Jawa. Perlak itu di daerah sini ya. Di ujung-ujung Sumatera. Dan menuju ke sana sangat mudah. Kan sudah di ujung. Kan pelayaran itu ada yang dari India, dari Arab, Gujarat ya. Mereka pertama dulu tentunya di ujung dulu ya, yaitu di daerah Perlak. Jadi yang mendasari komunitas Islam pertama berada di Perlak itu adalah B, dikarenakan Perlak berada di pesisir yang membuat daerah tersebut memungkinkan lebih pertama tersentuh oleh pendatang. Iya. Oke, lanjut nomor 3. Iya. Lanjut nomor 4 maksud saya ya. Salah satu faktor yang menyebabkan Aceh tumbuh menjadi kota pelabuhan yang besar dan akhirnya menjadi kerajaan kuat dan
mendominasi Selat Melaka adalah, ayo kira-kira jawabannya apa? Jadi ini ya, kita gambar lagi Pulau Sumateranya. Nah, di sini ada Semenanjung Malaka, di sini ada Pulau Jawa, sini Kalimantan ya. Nah, sini Sulawesi. Kelebihan ya kakinya. Sini ada kepulauan NTT, NTB. Kemudian di sini ada Maluku. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Papua ya. Nah, jadi ceritanya begini. Di sini Aceh di sini ya. Nah, Aceh di sini. Di sini ini apa? Malaka. Malaka ini dikuasai oleh Portugis ya, Portugis. Susah banget nulisnya ya. Portugis. Sedangkan di sini apa? Aceh ya. Orang-orang di sana, komunitas pedagang-pedagang tuh banyak yang Muslim, enggan untuk berjualan kepada Portugis. Jadi mereka lebih berkembang. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini ya. Kita penjelasannya sedikit-sedikit saja karena ini mengingat waktu sudah 6 menit ya, menuju 7 menit, baru 4 soal. Jadi harus cepat-cepat. Lebih banyak waktunya ini, 6 menit, soalnya baru 4. Kalau nanti 25 berarti sekitar 30 menit. Nah, terlalu lama ya. Nanti yang posting juga susah. Kalian nonton di YouTube nanti juga akan berat. Ya. Terlalu berat ininya, kotanya. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, Aceh tadi ya. Aceh tadi memuncak kejayaannya karena di sebelah Malaka itu ada Portugis. Jadi orang-orang malah lebih senang singgah di Aceh, berjualan di Aceh ketimbang di Malaka. Padahal di Malaka itu dulunya paling ramai ya. Pelabuhan yang paling ramai itu di Malaka. Ketika Portugis datang, maksud hati untuk menguasai yang paling strategis, ternyata orang-orang yang mau berdagang sana malah enggan. Jadi orang banyak ke Aceh. Kemudian Aceh pun berkembang dan memanfaatkan perkembangan tersebut dengan memperkuat pasukannya ya. Jadi harus diperkuat juga pasukannya. Jangan ini ya. Oke, lanjut. Tadi saya sebentar ke belakang. Kita lanjut lagi. Jadi pada masa Sultan Iskandar Muda itu kerajaan Aceh makin memuncak kejayaannya ya. Jadi pertanyaannya, salah satu kemampuan Sultan Iskandar Muda dalam memimpin kerajaannya yang membuat Aceh begitu termasyhur adalah, jawabannya nomor 5 ini kira-kira apa jawabannya?
yaitu A ya, berhasil mengkonsolidasikan kekuatan di internal bangsa Aceh, khususnya para bangsawan untuk mendukung ambisinya. Jadi bangsawan itu di sana disebut teku ya. Kalau ulama disebut tengku. Jadi bangsawan di sana dirangkul ya. Semuanya dirangkul supaya kekuatannya bersatu. Ya, jadi mereka ini mengutamakan persatuan dulu di dalam internalnya. Nah, jadi kayak apa namanya? Solid ya, lebih solid. Nah, solidnya ini mereka mampu untuk terhindar dari jajahannya Portugis. Jadi Portugis nggak bisa masuk ke Aceh, nggak bisa menghancurkan Aceh. Begitupun juga Aceh, ya, ketika menyerang Portugis di Malaka juga tidak bisa menghancurkan Portugis di Malaka. Jadi sama-sama kuat ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini kalian kalau sambil belajar ya, bisa aja santai sambil minum kopi misalnya ya, sambil nyemil, sambil makan, itu silahkan saja. Karena belajar itu pada hakikatnya santai namun tetap fokus ya. Fokus, kalau nggak fokus kalian buang-buang umur ya. Apa yang kalian pelajari tapi kalian tidak pahami itu sayang sekali ya. Jadi belajarlah untuk memahami apa yang ada, kata-kata yang ada di kalimat itu benar-benar kalian itu paham. Bagaimana bisa paham? Banyak-banyaklah membaca, rajin-rajinlah, fokus-fokuslah. Ya, begitu ya. Jangan kalian sedikit-sedikit enggan, sedikit-sedikit malas. Nanti kapan majunya ya? Baru lihat soal sudah pusing. Waduh, ini soalnya aja ngalih, kayak apa jawabannya. Nah, oke, lanjut nomor 6. Beberapa peninggalan Kesultanan Aceh di bidang sosial yang masih ada hingga saat ini antara lain adalah. Jadi pertanyaannya adalah peninggalannya. Peninggalan Kesultanan Aceh itu apa? Jawabannya adalah adanya kelas sosial tengku dan tengku. Nah, tadi saya sudah bilang kan, ini soalnya kenapa kok peninggalannya itu? Ya, ini ya, penekanannya ada di sini. Nih, bidang sosial. Ya, ada teku, ada tengku. Kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan ya. Nomor 7, kita lanjut. Pada masa kerajaan Aceh terdapat suatu kitab undang-undang yang menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah Aceh dalam melaksanakan hukum dan adat. Kitab tersebut bernama, ayo, apa? Makuta Alam ya. Makuta Alam. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Pada masa kerajaan Islam, kesenian patung, lukisan, dan seni ukir mengalami kemunduran. Hal tersebut dikarenakan, ayo, kenapa? Di zaman Hindu-Buddha kan itu banyak ukiran, patung, banyak ya. Tapi di zaman Islam hampir nggak ada lagi orang bikin patung. Kenapa? Nah, di situ pertanyaannya, kenapa? Jawabannya adalah ini ya, adanya larangan dari agama Islam untuk menggambar atau membuat objek menyerupai binatang atau manusia, karena itu bisa berpotensi menimbulkan kesyirikan dari sudut pandang agama Islam ya. Jadi di dalam agama Islam itu kita tuh menghindari adanya bentuk-bentuk gambar patung yang binatang, yang manusia, itu dihindari ya. Karena lama kelamaan nanti kita akan sejenis apa ya? Sejenis mengagumi terus menyembah, padahal
yang perlu disembah itu adalah Allah dari sudut pandang Islam ya. Begitu ya. Kebetulan kan saya Islam, jadi saya bisa memahami ini. Oke, lanjut kita di nomor 9. Berdasarkan data di atas, yang termasuk raja-raja di Demak ditunjukkan oleh nomor 9. Raja-raja di Demak apa aja? Siapa saja? Demak ya. Ayo, siapa saja? Ini ya. Nih. Selain itu beda lagi ya kerajaannya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, ini banyak-banyak membaca ya supaya tahu dan mengerti nama-nama raja di Demak, nama-nama raja di Banten, di Cirebon, siapa aja nama-nama rajanya. Itu sambung menyambung ya. Sejarahnya itu sambung menyambung hingga kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo ya, sambung menyambung. Lanjut kita di nomor 10. Kita lihat waktu dulu. Nah, 16 menit ya, cukup cepat ya, termasuk cukup cepat ketimbang kisi-kisi sebelumnya itu menurut saya terlalu lama. Jadi kita langsung tembak saja. Kalian perhatikan, tetap menyimak, kalau perlu menambah wawasan kalian dengan bacaan di lain tempat, Wikipedia, Google, segala macam. Kalian pribadi yang unlimited, jangan membatasi diri. Kalian bisa belajar di Google, belajar di YouTube, belajar dimanapun, belajar di perpustakaan ya, semuanya kalian bisa. Anak SMA begitu ya, bukan lagi anak SMP. Anak SMP, Pak, materinya bukan begitu ya. Kalian sudah mulai menguasai yang namanya teknologi, menguasai IT. Kalianlah yang mencari di mana materi itu. Di mana-mana bisa ya, perpustakaan dimanapun bisa. Sebentar ya, Bapak ke belakang dulu, ada matikan kompor dulu sebentar. Oke, saya kembali lagi. Tadi saya ada aroma gosong, jadi segera langsung periksa dapur. Sambil minum ya, sambil santai. Belajar itu jangan tegang. Baik, nomor 10. Tokoh pemimpin pasukan yang berasal dari Demak dan berhasil menguasai Cirebon. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tahu? Sunda Kelapa ini kemudian jadi Jayakarta, kemudian jadi Jakarta, kemudian oleh Belanda jadi Batavia, kemudian ketika merdeka jadi Jakarta lagi. Nah, begitu. Itu adalah Sunda Kelapa. Kemudian Banten, menguasai Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten, serta mengusir Portugis dari Jawa pada tahun 1527. Siapakah beliau? Jawabannya adalah Fatahillah. Oke, paham ya? Nomor 11. Salah satu bukti yang melegitimasi bahwa Demak merupakan penerus dari Majapahit
diperlihatkan dalam aksi yang dilakukan para Raja Demak setelah mengalahkan kekuasaan Hindu-Buddha di Kediri, yaitu apakah A, B, C, D, atau E? Langsung saja ya, jawabannya adalah D. Memboyong seluruh pusaka kerajaan Majapahit ke Istana Demak. Ini artinya bukti bahwa Demak merupakan penerus dari kerajaan Majapahit. Majapahit bercorak Hindu-Buddha, sedangkan Demak bercorak Islam. Beda zaman lagi ya. Majapahit kekuasaannya sangat luas, satu persatu kerajaan itu berpisah, pisah sampai terakhir Demak yang mengambil alih kekuasaannya Majapahit. Ya, itu sisa-sisa keruntuhan bahasanya ya, sisa-sisa keruntuhan. Kemudian nomor 12, perhatikan baik-baik ya. Kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan yang beraliansi dan kemudian memiliki kesepakatan di antara mereka. Salah satu isi kesepakatan tersebut adalah apa? Banyak ya. Salah satunya yang ditanyakan, keturunan Goa menjadi raja dan Talo menjadi perdana menteri. Itu ya salah satunya ya. Baik, lanjut ke nomor 13. Kemampuan VOC untuk menghadapi Goa Talo menjadi berlipat ganda ketika adanya sekutu yang merupakan rival dari kerajaan Goa Talo, yaitu dari kerajaan ya, Bone. Oke, kita main singkat saja, sudah 22 menit. Nomor 14. Dua tokoh raja yang saling berseteru dan menjadi ajang adu domba dari VOC dan berasal dari Sulawesi Selatan pada abad ke-17 adalah dua tokoh raja yang saling berseteru yang menjadi ajang adu dombanya VOC. Jadi VOC itu mengadu domba antara raja ini dengan raja ini. Siapakah dia? Yaitu Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka. Nah, jadi ini diadu domba oleh Belanda. Lanjut ke nomor 15. Sebagian besar masjid di tanah Jawa memiliki jenis atap tumpang. Atap tumpang tuh begini ya. Ini masjid. Di sini atapnya. Nah, sini atap lagi. Nah, sini ya. Sini atap lagi. Nah, sini atap lagi. Nah, ini tumpang-tumpang nih. Tumpang-tumpang ininya ya, apa namanya, atapnya. Mengapa begini? Mengapa begini? Satu, di sini kan ada jendela nih, masuk angin ke sini ya. Sini ada jendela lagi, masuk angin ke sini. Ada jendela lagi, masuk angin di sini. Jadi sini lantai ya, di sini lantai. Di dalam masjid ini adem jadinya ya, adem. Karena di sini ada angin-angin terus sepoi-sepoi. Sedangkan cahayanya, panasnya itu ditutup oleh atap. Tapi anginnya bisa masuk. Nah, jadi panas enggak, pengap juga enggak. Nah, gitu maksudnya. Panas karena cahaya matahari enggak, tapi pengapnya juga enggak. Nah, padahal jamaahnya banyak di sini ya, jamaah. Ini kan banyak orang biasanya pengap ya, perlu udara ya, tapi enggak, karena di sini sistem angin dan bangunnya tinggi ya, hubungannya tinggi, jadi enggak panas.
Ini namanya masjid tumpang. Kalau kubahnya, ini kubah ya, kubah ini mengambil budaya dari Persia ya, Persia. Ada kubah-kubah begini ya. Sedangkan ini mengambil kebudayaan dari megalitikum ya, yaitu bertumpang-tumpang ya, bertumpang. Nah, ini ya yang ditanyakan. Sebagian besar masjid di Tanah Jawa memiliki jenis atap tumpang. Model tersebut diambil dari model arsitek dari sebuah masjid yang pernah dibuat oleh, jadi yang mempelopori itu adalah Kesultanan Demak. Jadi masjid tumpang 3, tumpang 1 ya, pernah dibuat di Kesultanan Demak ya. Intinya begitu ya. Oke, lanjut di nomor 16. Kita itu langsung baca di sini ya. Nah, berdasarkan data di atas yang merupakan peninggalan khas periode kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ditunjukkan oleh nomor ini khas ya, hanya ada di kerajaan Islam. Yang jelas tidak ada yang nomor 5, nggak ada namanya Mahabharata ya, nggak ada. Jadi ada nomor 5 berarti bukan pilihan ya, berarti bukan jawabannya. Jadi nomor 16 apa? Ada 3 kemungkinan, bisa A, B, C, karena nggak ada 5-nya. Nah, begitu cara menjawabnya. Kemudian yang mana lagi yang kira-kira tidak tepat? Angka apa yang tidak tepat? Ayo, kira-kira yang mana? Yang tidak tepat itu adalah yang ini, yang 3 ya. Nah, jadi jawabannya yang tidak ada 3 yang mana? Yang tidak ada 3 itu adalah yang B. Yang B ya. Jadi jawabannya adalah B. 1, 2, 4. Lanjut lagi ke nomor 17. Bangsa Indonesia sebagai salah satu rumpun bangsa Melayu sangat terpengaruh kebudayaan Arab. Selain ajaran Islam yang menjadi mayoritas agama bangsa Indonesia, penggunaan kata-kata Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu juga sangat banyak. Hal tersebut menandakan baik ajaran agama Islam maupun kebudayaan Arab mampu diterima dengan baik secara umum oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, nah, jadi Islam itu tidak boleh anti Arab, karena Islam itu pasti datangnya dari Arab ya. Nggak boleh anti Arab, nggak boleh. Kenapa kamu ini pakai gamis, pergi saja kamu ke Arab. Oh ya, nggak bisa begitu ya, lucu ya. Intinya saling menghargai dalam beragama itu harus kita junjung tinggi, tapi jangan saling menghina. Misalnya kemarin ada tokoh ya, tokoh anaknya Soekarno pula ya, dia bilang bahwa ini lebih baik ketimbang jilbab. Itu namanya penghinaan, membanding-bandingkan dan merendah-rendahkan perbandingan. Nah, itu nggak boleh. Kita ini saling menghargai saja, nggak boleh ya, nggak boleh membanding-bandingkan, nggak boleh, jangan ya. Kita saling menghargai, nggak usah ngurusin agamanya orang, nggak usah. Kita cukup membiarkan, nggak usah kita ikut-ikutan,
Nggak usah kita menyerupai. Misalnya orang lagi agama apa, kita ikut-ikutan merayakan, nggak boleh. Apa nggak tersinggung Tuhan kalian? Ya, ya pasti tersinggung dong. Jadi intinya kita meyakini masing-masing agama, kita cukup membiarkan orang lain untuk beribadah, jangan ikut-ikutan. Begitu saja, simpelnya toleransi. Yang penting ketika mereka mau mengamalkan agama mereka, kita jangan mengganggu, intinya begitu. Gak usah membanding-bandingkan ya. Oke, ini nomor 17, jawabannya adalah A. Ajaran agama Islam dan kebudayaan Arab tidak bersifat eksklusif dan disampaikan kepada seluruh kelas sosial masyarakat. Jadi di dalam agama Islam itu emang disebarkan, namanya itu dakwah ya. Dakwah disebarkan kemanapun, sukunya apapun kita berdakwah. Ke Papua, kemanapun kita berdakwah. Ke luar negeri, semuanya kita sampaikan. Soalnya kalau tidak disampaikan, nanti kami ditanya di akhirat, kenapa kamu tidak menyampaikan agama Islam kepada orang-orang ini ya. Nanti kami ditanya begitu. Jadi kami hanya menyampaikan, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan di dalam penyampaian. Oke, lanjut nomor 18. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara merupakan masa gemilang dalam sejarah Indonesia. Namun, hal tersebut sekaligus masa di mana bangsa Indonesia mulai memasuki masa penjajahan oleh bangsa Barat hingga ratusan tahun. Salah satu alasan utama bangsa Indonesia dapat dijajah bangsa Barat pada masa kerajaan Islam adalah kenapa? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa bisa dijajah? Itu karena jawabannya adalah B. Belum adanya kesadaran nasional sehingga dengan mudah dapat diadu domba antar kerajaan atau antar penguasa. Jadi dulu informasi ini miskomunikasi ya, antar pulau. Bayangkan antar desa aja bisa diadu domba, apalagi antar pulau. Maka dari itu kita ini jangan sampai mau diadu domba dengan alasan apapun, alasan agama lah, alasan suku lah, alasan etnis, alasan ras lah, ya jangan, alasan golongan, semua jangan mau diadu domba. Kita ini satu kesatuan ya, satu tanah air Indonesia, jangan mau diadu domba ya. Jangan mau. Ini sudah tadi ya jawabannya. Jawabannya tadi B ya. Belum adanya kesadaran nasional sehingga dengan mudah dapat diadu domba antar kerajaan atau antar penguasa. Oke, lanjut ke nomor 19. Kita lihat waktu dulu ya. 3 ya kan, 30 menit lebih sudah. Sejak abad ke-10 Maluku telah terkenal akan komoditas rempah-rempah yang khusus hanya tumbuh di Kepulauan Maluku. Rempah-rempah tersebut antara lain, ayo jawabannya apa? Jawabannya adalah A ya, pala cengkeh, bunga pala. Lanjut. Jadi rempah-rempah itu kekayaan yang ada di Maluku, yang orang Eropa pun rela datang ke sini demi rempah-rempah. Oke, nomor 20. Salah satu cara Kesultanan Aceh Darussalam mengusir Portugis dari Malaka adalah cara aja ya ini, tapi akhirnya memang tidak berhasil. Ini strateginya bagaimana sih mereka untuk berusaha mengusir Portugis yang ada di Malaka. Ingat ya, Malaka tadi di mana? Ini Sumatera, ini Jawa, ini Kalimantan, ini Kalimantan,
Malakanya di mana? Malakanya di sini ya. Ya. Karena ini memanjang ke sana ya, makanya disebut semenanjung. Nomor 20 tadi, jadi apa sih cara usaha mereka untuk mengusir Portugis dari Malaka? Yaitu dengan menjalin hubungan dengan Turki Utsmani ya. Turki Utsmani itu adalah kekhilafahan Islam di zaman itu. Jadi antar Islam dengan Islam itu satu kesatuan ya, menyatu. Jadi mereka tinggal minta bantuan sama Turki Utsmani, tolong bantu. Nah, Turki Utsmani pasti membantu. Oke, lanjut ke nomor 21. Dalam kerajaan Aceh Darussalam, perdagangan dijalankan atau dipusatkan pada dua tempat, yaitu pasar dan pelabuhan. Namun dua tempat tersebut dibagi fungsinya, yaitu oke ya, jadi pelabuhan itu tempat untuk berdagang jual beli dari luar dan dari dalam. Misalnya di luar bawa apa, di dalam sini bawa apa. Nah, situ ya. Kemudian untuk di pasar ini lokal, misalnya untuk keperluan rumah ya, rumah tangga segala macam itu di pasar. Nah, itu yang mana ya? Yang saya jelaskan tadi sesuai dengan pilihan yang mana? Nah, ya kelihatan ya. Pilihan yang A ya. Sudah jelas sekali ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, lanjut di nomor 22. Kelihatan gak ya? Kelihatan dong. Nomor 22. Kerajaan Demak pernah menjadi wilayah atau bagian atau vasal Kerajaan Majapahit. Dapat dilihat dari tempatnya ya. Tempatnya itu pernah menjadi daerah kekuasaannya Majapahit. Tetapi zamannya berbeda antara Kerajaan Demak dengan Majapahit. Beda zaman. Misal nih, Jepang pernah menguasai Basarang ya. Nah, Jepang pernah menguasai Basarang. Ya, zamannya beda. Dulu sih Jepang pernah berkuasa di seluruh Indonesia ini termasuk Basarang. Saat ini kan Kabupaten Basarang ini di bawah Indonesia ya. Jadi beda zaman ya. Sama kayak yang ditanyakan ini. Jadi jawabannya adalah di sana ada bukti bahwa ada lambang Surya Majapahit. Nah, nomor 22 itu A. Kemudian lanjut di nomor 23. Kelihatan ya tulisannya. Letak Demak sangat strategis di jalur perdagangan Nusantara yang memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Demak itu di mana sih? Nih. Ini Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Wah, kebanyakan kakinya ya. Ini pulau yang lain. Kemudian sini pulau Maluku ya. Kemudian sini pulau Papua ya. Nah, Demak itu ada di sini ya. Enak banget sini ya. Dari Sumatera bisa ke sini, dari Kalimantan bisa ke sini, dari Sulawesi juga bisa di sini, Sulawesi Selatan kan, dari sini juga ada Gorontalo ya, ke sini juga. Mau ke Bali juga tinggal jalan sini dikit ya. Artinya ini pusatnya Indonesia jadinya ya. Pusatnya Nusantara perdagangan di zaman itu. Jadi strategis banget ya. Maaf, ini ada gangguan. Dari kejauhan ada suara kucing yang sedang berkelahi. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito daerah penghasil rempah-rempah. Nah, rempah-rempah tadi di mana? Di Maluku tadi ya. Transito itu transit, mau istirahat dulu ya, dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar.
Jadi di Jawa itu daerah subur juga. Keterkaitan ekonomi maritim Kerajaan Demak dengan perekonomian wilayah lainnya adalah, ayo jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia bagian timur dan penghasil rempah Indonesia bagian barat. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan di peta tadi ya. Oke, nomor 24. Langsung membaca itu soalnya ke sini ya. Nah, itu triknya. Berdasarkan data-data di atas yang menggambarkan kebesaran Kerajaan Demak adalah, Kerajaan Demak bukti ya, kelihatan apa besarnya tuh gimana sih? Nah, itu pertanyaannya. Jadi apa pilihan, kita lihat dulu pilihannya. Ini kita lihat dulu pilihan nomor 1. Merupakan kerajaan yang menjadi penghubung jalur perdagangan India dan Cina. Bukan ya. Ini Sriwijaya. Kemudian kita lihat lagi nomor 2. Melakukan kerjasama politik dengan Cina untuk membendung pengaruh kerajaan Siam. Demak tidak ada kerjasama dengan Cina, kemudian membendung pengaruh kerajaan Siam, Thailand ya, Myanmar, daerah-daerah sana nggak ada ya. Jadi pilihannya adalah 3, 4, 5. Yang mana itu? Yang E ya. Nah, nomor 24 itu E. Lanjut kita yang nomor terakhir. Kita lihat durasi. 40 menit ya. Kalian diperhatikannya, ini diperhatikan, kalau kalian tidak punya sinyal, datanglah ke area yang punya sinyal. Sekali lagi saya sampaikan, jangan kalian membatasi diri. Kalian itu ada halangan apapun, langsung libas ya, halangan, rintangan segala macam. Jangan menjadikan diri terkurung dalam keterbatasan. Baik, nomor terakhir, ayo semangat. Pada tahun 1512, Kerajaan Demak di bawah pimpinan Dipati Ulus dengan bantuan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka, namun mengalami kegagalan. Tetapi hal ini tidak membuat Demak putus asa dan melakukan penyerangan kembali ke Malaka dengan bantuan Kerajaan Aceh dan Kerajaan Johor, tetapi kembali mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan Adipati Ulus dalam menyerang Portugis di Malaka karena biar cepat ya. Persenjataan dan armada perang pasukan Adipati Ulus kalah oleh teknologi persenjataan armada perang Portugis. Kita kalah teknologi ya. Tapi usahanya itu sudah sangat harus kita apresiasi ya. Demi Nusantara yang tidak terpengaruh oleh penjajah, mereka berusaha untuk mengusir Portugis yang sering sekali melakukan monopoli hingga ke Maluku. Mereka memainkan harga, itu sering sekali ya, sering kali, dan juga selalu membawa nama perang itu ya. Sedangkan kita ini mau berdagang dengan damai dan bebas, bukan dengan monopoli. Sama aku aja, jualnya sama aku aja, semuanya pedagang jualnya sama aku saja. Itu monopoli. Kita maunya berdagang itu bebas, supaya banyak rakyat yang sejahtera. Begitu pengennya kita, merdeka, bebas, salam perjuangan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Tolong persiapkan dengan baik, dan besok jangan ada yang saling kerjasama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di kolom komentar dikasih komentar biar saya tahu siapa yang sudah menyimak kisi-kisi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.